Pendengar Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada. Dalam edisi acara Kebenaran yang Memerdekakan, saya Dr. Stephen Einstein akan menemani Anda untuk membahas suatu topik yang sangat penting sekali. Tetapi sebelumnya, pendengar yang saya kasihi, saya ucapkan dulu salam damai sejahtera. Dan sungguh hari ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk membicarakan suatu topik yang sangat menarik. Sekaligus juga topik ini sangat penting. Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai Allah dan apakah Allah itu ada. Mungkin ada orang yang tidak begitu nyaman membicarakan hal-hal rohani. Atau mungkin ada yang berpikir bahwa topik seperti ini tidak menarik. Atau bahkan tidak perlu dibahas. Mungkin ada yang berpikir, ada atau tidaknya Allah? Ya, apakah Allah ada atau tidak ada? Tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan saya. Pokoknya, katanya, saya hanya tahu bekerja, mencari uang, membangun keluarga, menjalani hidup yang enak. Allah ada atau tidak ada, tidak berpengaruh besar dalam hidup saya. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pandangan seseorang akan Allah membawa pengaruh yang sangat besar dalam hidupnya. Bahkan, konsep seseorang akan Allah adalah hal yang paling menentukan arah hidup seseorang. Kita tahu bahwa dalam hidup ini ada banyak subjek atau topik di mana manusia berbeda pendapat satu dengan yang lainnya. Ada perbedaan yang bisa dikatakan sepele, yang tidak banyak mempengaruhi hidup. Misalnya, orang berbeda pendapat masalah makanan kesukaan, masalah tim olahraga favorit, masalah cara menyisir rambut, atau 1 juta subjek lainnya, topik lainnya di mana manusia bisa saling berbeda pendapat. Tetapi ada lagi subjek-subjek yang jauh lebih penting, saudara. Kalau tadi subjek yang sepele, ada subjek-subjek yang jauh lebih penting. Dan subjek-subjek ini dapat mengubah dan bahkan menentukan arah hidup seseorang. Misalnya pandangan seorang tentang keluarga, tentang pendidikan, tentang kejujuran, tentang bekerja, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah, yang manakah merupakan subjek yang paling menentukan dalam hidup seseorang? Atau topik apakah yang akan paling mempengaruhi arah hidup seseorang? Nah, saya katakan pada hari ini, bahwa subjek yang paling menentukan dalam hidup seseorang adalah subjek tentang Allah. Pandangan seseorang tentang Allah akan menentukan banyak sekali hal dalam hidupnya. Dan subjek ini lebih penting dari semua subjek-subjek lain. Bahkan turut mempengaruhi bagaimana seorang individu melihat subjek-subjek lain. Sepanjang hari ini saja, sudah begitu banyak hal yang terjadi pada diri Anda, yang Anda lihat dari sudut pandang atau kacamata tertentu, tergantung apa yang Anda percayai tentang Allah. Ketika Anda bangun pagi misalnya, Anda menghadapi hari yang baru, apakah Anda berpikir bahwa hari ini adalah hari yang diciptakan, dikontrol oleh Allah? Ataukah Anda hanya melihat hari ini sebagai bagian dari bergulirnya waktu yang monoton dan tak berarti? Ketika Anda melangkah keluar rumah, Anda melihat ke langit biru di atas, melihat pepohonan hijau yang bergoyang, tertiup angin dan udara segar yang Anda hirup. Anda dengarkan nyanyian burung, Anda lihat anjing menggonggong. Apakah Anda melihat dari semua hal-hal itu, Anda memikirkan tentang Sang Pencipta yang menjadikan semuanya? Ataukah Anda melihat semuanya itu sebagai hal-hal yang terjadi dengan sendirinya, produk dari kebetulan dan kecelakaan yang tidak disengaja di dalam kosmos ini? Ketika Anda bertemu dengan orang, sesama manusia, di jalankah, di rumahkah, di tempat pekerjaan, apakah Anda melihat sesama ciptaan yang begitu bernilai? Ataukah Anda hanya melihat dalam tanda kutip monyet-monyet modern? Bagaimana Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas akan sedikit banyak, dan bahkan banyak saya bilang, mempengaruhi cara Anda berinteraksi dengan hal-hal tersebut. Nilai-nilai yang Anda pegang. Dan pada akhirnya keputusan-keputusan yang Anda ambil dalam hidup ini. Lihat betapa penting pandangan seseorang tentang Allah mempengaruhi hidupnya. Tetapi bukan hanya itu saja. Kepercayaan akan Allah juga sangat berpengaruh pada kehidupan yang akan datang, saudara.
yaitu kehidupan sesudah kematian. Nah, tentu orang yang tidak percaya pada Allah mungkin tidak akan percaya juga bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tetapi disinilah justru terlihat betapa pentingnya topik ini. Bayangkan apa yang akan terjadi jika ada seseorang yang dia tidak percaya ada Allah. Dia tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Tetapi setelah dia mati, ternyata dia temukan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dia temukan bahwa Allah sungguh ada. Dan bahkan Allah itu adalah penciptanya. Apa jadinya? Tentu akan menjadi akhir yang sangat tragis bagi orang itu. Karena ia telah memberontak dan mengabaikan Allah yang menciptakan dan berkuasa atas dia. Oleh sebab itu, saudaraku, sebelum kita sampai pada tahap itu, di mana penyesalan tidak ada lagi gunanya, kita justru harus membuat keputusan yang tepat hari ini, selagi kita masih hidup. Mari kita lihat dan kita pelajari bukti-bukti yang ada, sehingga kita dapat membuat keputusan yang tepat. Nah, untuk itulah saya putuskan untuk membahas topik ini pada hari ini. Saya ingin mengajak kita untuk mempelajari, dan saya ingin menjabarkan kepada pendengar sekalian alasan mengapa saya percaya ada Allah. Saya tidak bisa memaksa siapa-siapa untuk percaya seperti saya. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tetapi saya ingin memaparkan mengapa saya percaya ada Allah. Dan saya mengajak pendengar sekalian untuk bersama-sama merenungkan alasan-alasan yang akan saya kemukakan. Oke, baik. Jadi mengapa saya percaya ada Allah? Alasan pertama saya percaya ada Allah adalah karena adanya alam semesta ini. Ya, adanya alam semesta ini membuat saya menjadi percaya bahwa ada Allah. Sesungguhnya, saudara, banyak orang yang tidak mau percaya pada Allah hanya karena mereka tidak melihat Allah. Mungkin argumen mereka seperti ini. Saya tidak percaya Allah karena Allah tidak kelihatan. Mana tunjukkan Allah? Tunjukkan Allah pada saya. Di mana dia? Nah, tidak ada yang bisa menunjukkan Allah. Tidak ada yang bisa melihat, inilah Allah di sini. Maka artinya Allah tidak ada, katanya. Tetapi jika kita pikir-pikir lebih matang, ini sama sekali bukanlah argumen yang baik, saudara. Sebenarnya, di dalam dunia ini, di dalam hidup ini, ada begitu banyak hal yang tidak pernah Anda lihat. Namun Anda sungguh-sungguh percaya bahwa hal-hal tersebut eksis, hal-hal tersebut ada. Saya bisa ambil begitu banyak contoh. Anda misalnya tidak pernah melihat medan magnet, saudara. Siapa di sini pernah melihat medan magnet? Tidak ada. Namun kita semua, hampir semua orang lah saya pikir, percaya bahwa medan magnet sungguh-sungguh ada. Mengapa? Ya karena manusia bisa merasakan efek dari medan magnet itu. Dia bisa melihat ketika dua magnet yang berlainan kutub didekatkan ada saling tarik menarik. Ketika logam didekatkan ada tarikan. Dia merasakan, dia menobservasi efek dari medan magnet walaupun dia tidak pernah melihat medan magnet itu sendiri. Dan ada begitu banyak lagi hal lain yang serupa, saudara. Nah, dengan pemikiran yang sama, saudara, saya terapkan hal ini kepada konsep akan Allah. Ada suatu perkataan yang sungguh cocok. Dan saya mengutip seorang yang luar biasa yang menyebutkan kata-kata ini, yang mengutarakan kata-kata ini. Dia bilang, apa yang tidak nampak daripada Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga manusia tidak dapat berdalih. Saya ulangi, apa yang tidak nampak daripada Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran manusia dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga manusia tidak dapat berdalih. Saya sungguh setuju dengan perkataan ini, bahwa walaupun Allah sendiri tidak nampak, tetapi karyanya, apa itu karyanya? Dunia ini, alam semesta ini, nampak kepada pikiran manusia, sehingga kita bisa tahu bahwa Allah itu ada. Seseorang tidak perlu melihat api sedang melahap suatu rumah, saudara. Tetapi ia bisa percaya bahwa suatu kebakaran yang hebat terjadi di tempat itu
hanya dengan melihat puing-puing yang gosong, yang berserakan. Seseorang tidak perlu melihat derasnya banjir yang melanda, tapi ia bisa tahu bahwa banjir itu pernah melewati tempat itu dari jejak yang ditinggalkannya. Demikianlah, dunia ini adalah karya Allah yang berseru dengan lantang. Dunia ini bagaikan jejak-jejak yang ditinggalkan. Dunia ini karya yang menunjuk kepada Sang Penciptanya. Alam semesta, saudara, membuktikan Allah ada. Alam semesta tempat kita tinggal saat ini benar-benar eksis. Bukanlah suatu khayalan, bukanlah suatu fata morgana. Saya katakan hal ini karena ada filosofi tertentu yang mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini ilusi saja. Oh, itu tidak dapat diterima akal sehat, saudara. Karena seluruh observasi pengamatan kita menunjukkan bahwa alam semesta kita ini nyata adanya. Nah, karena alam semesta nyata dan eksis, maka kita patut bertanya, dari manakah datangnya alam semesta ini? Dari mana datangnya bumi? Dari mana datangnya matahari? Bintang-bintang yang gemerlap, beribu-ribu berjuta-juta di atas langit. Dari mana datangnya bahkan manusia? Ini adalah pertanyaan yang sering menggerogoti kita. Dari mana saya datang? Dari mana datangnya segala sesuatu yang kita jumpai sehari-hari? Binatang, tumbuhan. Ini semua menuntut suatu jawaban. Dari mana alam semesta ini datang? Dan sebenarnya, saudara, hanya ada dua jenis jawaban yang dapat diberikan. Alternatif pertama adalah bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini. Ada yang menciptakan alam semesta ini. Oh, ini cocok dengan observasi kita. Kalau kita melihat suatu benda di dunia ini, kita otomatis berpikir ada yang membuatnya. Jadi, alam semesta ini ada yang menciptakan. Ini adalah jawaban pertama dan jawaban yang paling logis. Nah, karena alam semesta ini adalah alam semesta yang sedemikian luar biasa, kita dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai Sang Penciptanya. Pertama-tama, alam semesta kita begitu luas, begitu teratur, begitu canggih, begitu luar biasa. Maka Sang Penciptanya haruslah lebih besar, lebih luas, lebih canggih daripada ciptaannya. Sehingga dapat kita katakan bahwa Sang Pencipta haruslah maha kuasa, maha besar, maha di atas ciptaannya. Lebih lanjut lagi, Sang Pencipta haruslah bersifat pribadi, saudara. Jadi Sang Pencipta haruslah suatu pribadi yang memiliki kesadaran diri. Dia adalah suatu pribadi. Tidak mungkin dia hanyalah suatu kuasa yang melayang-layang. The Force ala Star Wars begitu. Sesuatu yang bisa kita tarik energinya untuk kita pakai. Bukan. Sang Pencipta pastilah suatu pribadi yang punya kesadaran diri. Yang punya kehendak, yang punya perasaan. Bagaimana kita tahu itu, saudara? Ya, karena di antara ciptaan-ciptaannya, kita dapatkan makhluk-makhluk yang berkepribadian, berintelijensi, berperasaan, berkehendak. Kita tahu manusia punya kepribadian, punya intelijensi, punya kehendak, punya perasaan. Dan oleh karena semua sifat-sifat itu, manusia dianggap lebih tinggi, pada strata yang lebih tinggi dibandingkan binatang. Binatang mungkin punya intelijensi sampai pada tahap tertentu. Tetapi binatang intelijensinya tidak sampai kepada manusia. Binatang lebih tinggi dari tumbuhan. Mengapa? Tumbuhan mungkin kita katakan kesadaran dirinya lebih kurang lagi dibandingkan binatang. Intelijensinya lebih kurang lagi dibanding binatang, kalau dia punya intelijensi sama sekali. Oleh karena itu, orang yang punya kepribadian, punya intelijensi, punya perasaan, punya kehendak dianggap lebih tinggi daripada makhluk-makhluk lain yang tidak punya hal tersebut. Nah, kalau yang punya kepribadian, punya intelijensi, itu lebih tinggi daripada yang tidak punya, maka Allah sebagai pencipta, saudara, pastilah dia punya kepribadian. Tidak mungkin dia tidak punya kepribadian, sementara manusia ciptaannya punya kepribadian. Jadi
Sang pencipta yang maha di atas ciptaannya, tidak mungkin ia lebih rendah dibandingkan ciptaannya. Dan karena ciptaannya yang paling tinggi, yaitu manusia, memiliki kepribadian dan intelijensi, pastilah sang pencipta juga memiliki kepribadian yang sempurna dan intelijensi yang sempurna. Nah saudara, pribadi yang punya sifat maha, yang punya intelijensi sempurna, punya kepribadian sempurna, ini kita sebut sebagai Allah. Dan alam semesta ini membuktikan bahwa Allah ada, saudara. Memang benar, pada hari ini banyak orang yang menutup mata terhadap bukti ini. Mereka lebih suka untuk berpikir bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Ini adalah alternatif kedua. Tadi saya katakan alternatif pertama, ada yang menciptakan alam semesta. Alternatif kedua adalah alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Dan orang-orang yang menganut paham ini, dengan bangga mereka akan berkata bahwa, oh lihat, kita tidak perlu Allah. Kita bisa menjelaskan alam semesta ini timbul dari evolusi. Apalagi teori evolusi ini sekarang diterima luas oleh mayoritas ilmuwan, mayoritas penduduk dunia ini. Sehingga Allah tidak perlu ada. Lalu bagaimana menurut teori evolusi alam semesta ini terjadi, saudara? Dikatakan bahwa pada awalnya ada suatu titik yang sangat kecil. Titik yang maha kecil. Tapi mengandung seluruh elemen alam semesta sekarang ini. Jadi maha kecil, maha padat. Lalu tiba-tiba meledak, saudara. Meledak. Dalam suatu yang mereka sebut Big Bang. Ledakan yang luar biasa. Lalu mementahkan semua isi titik yang maha kecil itu, mengembang menjadi alam semesta ini. Dan dari ledakan itu muncullah elemen-elemen dasar, atom-atom, hidrogen, helium, saudara. Lalu kemudian yang makin berat, elemen-elemen yang semakin berat. Dan semua ini akhirnya menjadi bahan dasar dari alam semesta ini. Mereka membentuk bintang-bintang dengan sendirinya. Bintang-bintang lalu entah bagaimana dia membentuk planet-planet dan satelit-satelitnya, bulan-bulannya. Nah, lalu menurut teori ini, bumi lah salah satu planet yang muncul dari kekacauan itu. Dan miliaran tahun yang lalu katanya, mulailah kehidupan muncul di bumi. Dan menurut teori ini, kehidupan dimulai dari makhluk yang bersel satu, saudara. Makhluk bersel satu ini muncul melalui terkocoknya elemen-elemen dasar. Jadi tadinya ada elemen-elemen dasar ya, atom-atom di lautan purba. Jadi bumi tadinya laut yang bagaikan sup ya. Mereka katakan sup primordial. Dan di dalam sup ini ada banyak sekali elemen-elemen ya, atom-atom, karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, ya, fosfor ya. Dan kemudian ada kilat ya, sambung menyambung sehingga memberikan energi untuk reaksi kimia, dan akhirnya terbentuklah elemen-elemen dasar untuk suatu sel. Membentuk asam amino ya. Asam amino lalu nggak sengaja tergabung-gabung menjadi protein, dan akhirnya nggak sengaja lagi tergabung-gabung menjadi bahan-bahan lain seperti gen untuk makhluk hidup. Nah akhirnya timbullah sel pertama katanya. Sel pertama. Dan dari makhluk bersel satu ini katanya semakin hari menjadi semakin kompleks melalui mutasi gen. Dan dari makhluk yang bersel satu muncullah makhluk bersel banyak. Dan lambat laun setelah miliaran tahun muncullah binatang tingkat tinggi seperti reptil, kemudian burung, ya, kemudian akhirnya mamalia. Dan manusia menurut teori ini hanyalah salah satu dari binatang tersebut, yaitu yang paling canggih dan yang paling mutakhir. Jujur saja, menurut saya ini adalah teori yang paling konyol yang pernah saya dengar. Paling tidak masuk akal. Namun herannya, paling banyak penganutnya. Saya ingin kita lihat lebih mendalam. Pertama-tama, teori evolusi sama sekali tidak menjelaskan dari mana datangnya alam semesta. Menurut evolusi, alam semesta mulai dari ledakan yang besar, dari suatu titik yang maha kecil. Tetapi teori ini tidak mampu menjelaskan dari mana datangnya ledakan besar tersebut ataupun titik yang maha kecil tersebut. Dari mana mereka datang? Evolusi hanya bisa mengangkat bahu, tanda tidak tahu. Lebih parah lagi, manusia tidak tahu sedikit pun. Manusia sama sekali buta.
Mekanisme apa yang dapat membimbing suatu ledakan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang indah dan teratur seperti alam semesta ini? Sepanjang pengalaman dan pengamatan kita, ledakan hanyalah menimbulkan kekacauan, kehancuran, bukan keteraturan. Sehingga walaupun dianut oleh sebagian besar ilmuwan dengan gelar doktor mereka yang menakutkan, evolusi sebenarnya sangat tidak masuk akal. Jika kita hilangkan semua istilah-istilah ilmiah yang kata-kata yang sulit diucapkan itu, istilah-istilah ilmiah yang mungkin setengah dibuat supaya orang awam tidak mengerti ya, maka secara sederhana evolusi bisa dirangkum ya, seperti ini. Saya katakan begini, evolusi adalah teori yang percaya bahwa alam semesta ini berasal dari satu titik, entah dari mana datangnya, entah di mana letaknya, pada suatu waktu di masa lampau, kapan tepatnya tidak ada yang tahu, yang tiba-tiba meledak secara spektakuler. Mengapa dia meledak nggak ada yang tahu. Dan dalam jangka waktu yang lama, berapa lama tidak ada yang tahu, akhirnya menjadi alam semesta ini, bagaimana caranya tidak tahu. Dan untuk tujuan apa tidak ada seorang pun yang tahu. Itulah teori evolusi, saudara. Apakah itu teori yang Anda percaya? Mungkin saya terdengar sedang mengolok-ngolok. Tetapi itulah kebenaran. Lebih banyak yang tidak diketahui, lebih banyak pertanyaan yang muncul kalau kita menganut evolusi. Padahal seharusnya teori ini menyingkapkan kepada kita asal-usul alam semesta. Jelas sekali bahwa evolusi bukanlah ilmu pengetahuan dalam arti yang sesungguhnya. Karena evolusi tidak dapat diamati dan tidak dapat pula kita ulangi. Bahkan evolusi lebih mirip sebagai suatu iman, saudara. Para kaum ateis berkata bahwa, hei, kamu yang percaya Allah, kamu hanya beriman saja. Tapi saudara, evolusi pun suatu iman. Evolusi pun suatu iman. Percaya kepada Allah memang suatu iman. Tetapi tidak percaya ada Allah juga suatu iman. Iman bahwa tidak ada Allah. Atau iman ada Allah. Yang mana yang Anda pilih? Memang benar, saudara. Iman tidak harus buta. Iman pada Allah, iman bahwa Allah itu ada, adalah iman yang masuk akal dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Jika Anda berjalan-jalan di pinggir pantai suatu hari, dan Anda menemukan di pantai itu tergeletak sebuah komputer laptop, saudara. Ya, komputer laptop. Bahkan ada mereknya mungkin di sana. Apa, Compaq atau Dell atau apalah mereknya di sana. Apa yang Anda pikirkan tentang asal-usul komputer tersebut? Apakah Anda berpikir, coba lihat, nggak ada orang di sini. Jadi laptop ini pasti terjadi dengan sendirinya. Pasti ombak-ombak yang menderu di sepanjang pantai ini setelah ribuan jutaan tahun ya, silikon-silikon yang ada di pasir ini ya disapu dan secara tidak sengaja suatu ketika timbullah suatu chip komputer. Dan akhirnya setelah ribuan jutaan tahun lagi, terbangunlah laptop ini. Ya, pasti demikian. Saudara, apakah itu ilmiah? Itu adalah kekonyolan yang luar biasa. Saya rasa dia pasti dianggap orang gila, saudara. Bukankah jauh lebih masuk akal untuk menyimpulkan bahwa ada orang, bahkan mungkin banyak orang, yang telah mendesain, merancang, dan membuat komputer itu menggunakan intelijensinya. Coba beritahu saya, yang mana iman yang buta dan yang mana iman yang masuk akal? Iman bahwa ada yang membuat komputer atau iman yang mengatakan komputer itu terjadi dengan sendirinya? Saudara, sesungguhnya dunia kita ini jauh lebih kompleks dan jauh lebih rumit dibandingkan sebuah komputer. Dan hal ini jelas bagi siapa saja yang mau membuka mata. Semuanya menunjuk kepada suatu desain yang teratur dan seorang desainer di balik itu. Bumi misalnya. Bumi kita terletak pada jarak yang ideal terhadap matahari. Jika bumi kita 10% saja lebih jauh dari jarak yang sekarang, maka bumi kita akan mendapatkan sinar matahari yang sangat kurang. Sehingga kita akan kedinginan. Bumi kita akan penuh dengan hujan salju. Akan penuh dengan daerah-daerah tundra. Dengan temperatur yang sangat rendah, tidak mungkin ada kehidupan. Sebaliknya, jika bumi kita lebih dekat 10% saja terhadap matahari, maka kita semua akan mati kepanasan. Padang gurun akan ada di mana-mana. Temperatur begitu panas, manusia tidak dapat bertahan.
Atmosfer kita mengandung jumlah oksigen yang pas, saudara. Jumlah oksigen yang pas. Ya. Banyak orang bertanya, mengapa jumlah oksigen di atmosfer kita lebih kurang dibandingkan jumlah nitrogen misalnya. Bukankah manusia butuhnya oksigen, tetapi kita lihat bahwa jumlah oksigen justru pas. Kalau kurang dari itu, manusia akan sulit bernafas, seperti kalau misalnya kita di daerah yang sangat tinggi. Kalau oksigen terlalu banyak, saudara, kita tahu oksigen itu adalah pemicu proses kombustio di dalam kimia atau proses pembakaran. Sehingga kalau oksigen berlebihan, di mana-mana akan mudah timbul kebakaran. Kita akan ada kebakaran hutan di mana-mana. Indonesia sekarang ya sulit mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Kalau oksigennya misalnya oksigen di tempat dunia ini atmosfer kita jauh lebih banyak lagi. Oh, kebakaran ada di mana-mana. Sehingga kita lihat jumlah oksigen pas untuk kehidupan manusia. Ketebalan atmosfer kita pas. Kuat medan magnet bumi pas. Kita punya bulan dengan ukuran yang pas dan jarak yang pas. Kalau bulan terlalu dekat, maka arus pasang dan arus surut akan terlalu besar. Oh, saudara yang kasih Tuhan, semua ini hanyalah segelintir hal-hal yang kebetulan sekali pas untuk kehidupan manusia. Tapi sesungguhnya itu bukanlah kebetulan, karena ada yang menciptakannya demikian. Kalau kita perhatikan sebuah mobil sport, kita lihat desainnya, aerodinamis, saudara. Kita lihat bodinya, wah, bahannya khusus. Kita mungkin lihat lantainya rendah, rodanya unik, tempat duduknya, setirnya. Oh, apakah itu semua kebetulan? Tentu tidak. Ada orang yang menghabiskan banyak waktu untuk merancang semuanya itu. Mereka mengujinya, memperbaiki, menguji, berulang-ulang sampai didapatkan desain yang pas untuk maksud tertentu. Demikian juga dengan bumi. Tidak ada planet lain yang cocok untuk kehidupan manusia. Sedangkan bumi secara khusus dan spesial, penuh dengan kehidupan, karena kondisinya pas sekali untuk kehidupan. Bahkan bukan hanya untuk sembarang kehidupan, bumi pas untuk kehidupan manusia. Kitab Kejadian, saudara, di dalam Alkitab, Kitab Kejadian mencatat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Lebih lanjut lagi, manusia diciptakan pada hari yang ke-6 itu sebagai puncak dari ciptaan. Bumi, bulan, matahari, bintang-bintang, binatang bahkan, tumbuhan, semua yang lain diciptakan untuk manusia. Oleh sebab itu tidak heran bila segala sesuatu di bumi ini seolah-olah secara kebetulan pas untuk hidup manusia. Hai teman, itu bukan kebetulan, tetapi desain. Nah, berikutnya mari coba kita lihat beberapa bukti lagi dari kehidupan itu sendiri. Siapapun yang ingin berkata bahwa tidak ada Allah harus mampu menjelaskan dari mana datangnya semua makhluk hidup di dunia ini. Oh, banyak yang sudah mencoba, saudara. Banyak yang mencoba. Sejak zaman purba, banyak orang yang menolak Allah dan mengatakan bahwa kehidupan timbul dengan sendirinya. Perbedaannya, waktu itu ilmu pengetahuan masih primitif. Sehingga banyak yang berteori, dari sampah bisa muncul tiba-tiba lalat dan tikus. Di abad-abad pertengahan banyak orang berpikir demikian. Ada sampah, tiba-tiba bisa muncul tikus. Ya, tikus itu berasal dari sampah, lalat berasal dari sampah. Tetapi saudara kasih Tuhan, sebenarnya mitos-mitos ini sudah dipatahkan oleh penelitian ilmuwan-ilmuwan yang sesungguhnya. Ilmuwan-ilmuwan seperti Francesco Redi, seperti Louis Pasteur, saudara. Mereka membuktikan dan mereka akhirnya sampai pada kesimpulan suatu hukum yang sampai saat ini merupakan hukum dalam biologi, yaitu omne vivum ex ovo, bahwa segala makhluk hidup harus berasal dari makhluk hidup lainnya. Lalu atas dasar apa para evolusionis berani mengatakan bahwa kehidupan di bumi muncul miliaran tahun yang lalu dari zat-zat mati? Bukankah ini melawan hukum biologi yang sudah dipatenkan, omne vivum ex ovo? Mereka melakukan ini tanpa bukti setitik pun. Satu-satunya alasan mereka mengatakan makhluk hidup dapat timbul dari zat mati adalah untuk mendukung teori mereka dan menyingkirkan perlunya Allah. Tetapi seharusnya orang-orang tidak tertipu, saudara. Semakin tinggi pengetahuan manusia akan sel, dengan ditemukannya mikroskop elektron, kita semakin banyak tahu tentang sel, organ-organ yang ada di dalam satu sel. Maka semakin seharusnya kita jelas bahwa tidak mungkin kehidupan itu terjadi dengan sendirinya. Sel yang paling sederhana sekalipun, saudara, sel bakteri misalnya, atau sel apa saja yang paling sederhana, yang hanya satu sel, sebenarnya sangat kompleks. Ada berbagai organ di sana, ada keteraturan. Satu sel itu bagaikan suatu kota kecil, saudara, kalau kita lihat.
Mereka terdiri dari berbagai jenis protein yang penting untuk kelangsungan hidupnya. Nah, kalau kita perhatikan, protein, saudara, itu terbuat dari suatu rantai. Rantai dari ratusan, bahkan ribuan atau ratusan ribu bahkan asam amino. Jadi asam amino adalah bahan dasar protein. Jadi kalau kita ibaratkan huruf, asam amino bisa kita ibaratkan huruf. Dan protein merupakan rangkaian dari huruf-huruf yang membentuk suatu kalimat yang panjang. Tetapi satu protein, ya lazim-lazimnya biasanya ada minimal puluhan asam amino. Bahkan tidak jarang ratusan ribuan, bahkan ratusan ribu asam amino. Jadi bisa kita ibaratkan mungkin suatu buku bahkan. Asam amino bagaikan suatu buku yang merupakan rangkaian dari huruf-huruf, saudara. Dan saya tanya, mungkinkah itu terjadi dengan sendirinya? Kalaupun ada suatu mekanisme untuk secara acak mengambil asam amino secara acak dari kumpulan, dari tumpukan asam amino, diambil satu truk, dia taruh di sini, diambil satu lagi truk, ditaruh di sampingnya, ambil satu lagi truk, ditaruh di sampingnya. Bisakah secara kebetulan dia bisa secara acak dan kebetulan merangkai suatu protein, saudara? Itu sama saja kalau ada orang yang jangankan orang, kalau orang kan sudah hafal ya keyboard itu letak-letaknya di mana. Tapi katakanlah monyet yang ditutup mata gitu, dia sembarangan pencet-pencet keyboard, saudara. Bisa nggak tiba-tiba muncul suatu buku? Mustahil. Demikian juga sebenarnya protein tidak mungkin timbul dengan sendirinya dari perpaduan acak asam amino. Kemungkinannya terlalu kecil. Kalau kita belajar permutasi, kombinasi dalam hitungan probabilitas matematika, kemungkinannya terlalu kecil, saudara. Sehingga dapat disamakan kemungkinan 0. Nah, belum lagi kita bertanya, dari mana datangnya semua asam amino itu? Itu menjadi masalah. Tapi saudara yang saya, tapi mungkin hal yang paling tidak mungkin, hal yang paling menyatakan bahwa tidak mungkin sel itu timbul dengan sendirinya adalah gen, saudara, gen makhluk hidup, DNA atau RNA di dalam makhluk hidup lainnya. DNA, RNA, saudara. Gen yang mengandung materi-materi yang mengkodekan kehidupan makhluk itu. Dari mana datangnya? Ini adalah suatu kejeniusan, saudara. Bagaimana DNA itu bentuknya, komposisinya. Oh, sungguh suatu kejeniusan. Dan manusia sekarang tahu sebenarnya bahwa untuk membentuk gen diperlukan protein. Protein yang sangat spesifik. Lalu protein itu datang dari mana? Protein itu dibentuk kalau sudah ada gen itu. Jadi gen itu memberi perintah agar protein ini dibentuk. Protein ini dibentuk, baru dia bisa membuat gen itu untuk diteruskan kepada keturunannya. Lalu yang mana duluan? Saudara, para kaum evolusi tidak dapat menjelaskan bagaimana semua ini dapat terjadi tanpa ada seorang pencipta yang memulai seluruh proses itu. Sebenarnya manusia tidak perlu melihat terlalu jauh untuk mendapatkan bukti adanya desain dalam alam semesta ini. Bahkan desain yang sedemikian rupa sehingga otak manusia pun tercengang-cengang. Ya, kita tidak perlu melihat terlalu jauh karena tubuh kita sendiri, tubuh manusia merupakan bukti yang nyata bahwa ada pencipta yang luar biasa. Semakin saya mempelajari kedokteran, karena saya juga seorang dokter umum, saudara. Semakin saya mendalami fisiologi, anatomi manusia, semakin saya kagum akan Allah yang menciptakan semua itu. Saya heran pada para ilmuwan yang ngotot mempertahankan bahwa kehidupan itu terjadi dari kebetulan semata-mata. Berbagai organ dalam tubuh manusia adalah sedemikian kompleks. Kerjasamanya begitu teratur sehingga kita hanya dapat berdecak kagum. Mata manusia contohnya, saudara, adalah organ yang sangat efisien dan efektif. Anatomi dari mata dapat kita ibaratkan suatu kamera. Dan sistem saraf dari mata dapat diibaratkan suatu superkomputer. Namun analogi-analogi itu masih belum dapat menangkap keajaiban susunan struktur dan fungsi mata manusia. Ia lebih hebat dari mesin apapun yang dapat dirancang. Bahkan kamera-kamera modern terinspirasi dari mata manusia. Dan semakin kita mempelajarinya, semakin kagum kita. Mata misalnya, bagian luarnya adalah kornea, yang bening bagaikan kaca. Namun memiliki tugas yang penting untuk merefleksikan, membelokkan cahaya sampai kepada titik yang pas. Kornea harus bening, tapi juga harus mendapat makanan.
sehingga dia ada cara khusus untuk menyampaikan makanan ke kornea itu, bukan seperti organ-organ lain. Kemudian ada lensa yang bisa mencembung, mencekung dengan sendirinya dengan sedemikian luar biasa di dalam mata kita. Kemudian ada iris, saudara, yang kalau dalam kamera itu bagaikan diafragmanya yang bisa membesar, mengecil ya. Untuk kalau dia besar banyak cahaya yang masuk, kalau dia kecil sedikit cahaya yang masuk. Tetapi iris di mata jauh lebih hebat dari diafragma manapun. Ia dikendalikan oleh otot-otot yang kecil yang melingkar sekitarnya. Kerjanya sedemikian otomatis, saudara. Bahkan variasi warnanya juga luar biasa, sehingga ada orang yang matanya biru, hijau, coklat, hitam. Otot-otot yang menggerakkan mata kita sedemikian efisien, bergerak bebas, cepat. Tapi sinkronisasinya antara mata kanan mata kiri demikian tepat, saudara. Sehingga kalau Anda melirik ke kanan, dua-dua mata melirik. Melirik ke kiri, dua-dua mata melirik. Ke atas, dua-dua mata ke atas. Kalau tidak demikian Anda bisa pusing sekali. Yang satu agak telat sedikit, ya, pusing. Tetapi mungkin yang paling menakjubkan dari mata adalah lapisan paling dalamnya, yaitu yang kita sebut dengan retina atau filmnya. Retina ini begitu sensitif terhadap cahaya, tidak dapat ditandingi oleh film manapun yang dapat dibuat manusia. Sedemikian pekanya, saudara, sehingga satu foton pun, satu foton cahaya itu dapat dideteksi dalam kegelapan. Sedangkan ketika sedang terang benderang di siang hari, retina bisa menurunkan kepekaannya sendiri, sehingga tidak terlalu silau, saudara. Kalau film manusia sekarang kan kita beli film, kita tanya asa berapa, asanya harus cocok. Kalau di tempat gelap kita harus beli asa yang sensitif. Tempat yang terang kita beli asa yang tidak terlalu sensitif. Kalau terbalik-balik nanti hasilnya kurang bagus. Kalau kita beli asa yang kurang sensitif, kita foto tempat gelap, hasil fotonya gelap sekali. Kalau kita beli asa yang terlalu sensitif, kita foto di tempat terang, hasilnya juga kurang bagus. Tetapi retina manusia bisa otomatis menyesuaikan diri. Luar biasa sekali. Di dalam retina ada dua jenis sel utama, sel batang, sel kerucut. Ya. Ada sekitar lebih dari 10 juta dari sel-sel ini. Dan mereka berfungsi untuk menerima foton-foton cahaya itu, merubahnya dari reaksi kimia ketika itu menghantam mereka, menjadi suatu sinyal listrik yang diteruskan ke saraf-saraf dan sampai ke otak. Kalkulasi yang dilakukan oleh sel-sel batang dan sel-sel kerucut ini luar biasa, saudara. Ada ilmuwan yang pernah mengkalkulasikannya, dan dia mengkalkulasikan bahwa kok superkomputer yang kita miliki hari ini pun belum bisa melakukan kerja seperti yang dilakukan oleh sel-sel batang dan sel-sel kerucut retina ini. Saudara, kita baru saja mendiskusikan satu organ tubuh manusia. Kalau kita ingin, kita bisa kehabisan waktu untuk mendiskusikan organ-organ lainnya. Setiap organ begitu kompleks. Untuk gerakan tangan, gerakan kaki yang sederhana saja dibutuhkan koordinasi dari otot-otot yang luar biasa. Satu gerakan yang simpel seperti mengangkat tangan, melangkahkan kaki, itu koordinasi antara otot-ototnya begitu luar biasa, saudara. Para pembuat robot misalnya, mereka dapat mengapresiasi koordinasi ini. Karena sampai hari ini manusia belum bisa membuat robot yang dapat bergerak seperti manusia. Bahkan untuk pekerjaan yang sederhana sekali bagi kita, seperti berjabat tangan, berjalan, belum ada robot yang dapat meniru manusia. Tidak perlu kita bilang hal-hal kompleks. Kalau misalnya kita lihat ya pertandingan bola, saudara, ada maestro, pemain-pemain bola, mereka meliuk-liuk, mereka mengocek, ya. Bagaimana bolanya seperti nempel di kaki mereka, menggoyang, tubuh berputar sana berputar sini. Oh, saudara, manusia masih jauh dari bisa meniru itu semua. Koordinasi, kerjasama antara otot, tulang, saraf dari setiap jengkal tubuh adalah suatu mahakarya. Saudara, semua ini membuktikan bagi barang siapa yang mau membuka matanya bahwa ada seorang desainer, dan desainer itu adalah Allah. Teori evolusi tidak dapat menjelaskan bagaimana makhluk hidup di dunia ini dapat muncul. Bagaimanakah mata manusia dapat muncul? Apakah dengan ketidaksengajaan? Kaum evolusionis sering mencari bantuan dari mutasi. Menurut mereka suatu makhluk hidup dapat pelan-pelan berubah menjadi makhluk hidup lainnya melalui mutasi, sedikit demi sedikit, jutaan tahun. Tetapi ilmu pengetahuan sebenarnya tidak mendukung pendapat ini sama sekali. Mutasi selalu berakibat hilangnya informasi, bukan bertambahnya informasi. Jangan tertipu oleh film-film seperti X-Men, ya, Spider-Man atau lain-lain, di mana orang yang kena mutasi digambarkan, wah, bisa dapat kekuatan super loh, bisa jadi
bisa terbang, bisa jadi punya ini, punya itu. Oh, itu fiksi belaka, saudara. Fiksi yang dipengaruhi oleh teori evolusi, saya katakan. Ilmu pengetahuan yang sesungguhnya menunjukkan bahwa mutasi selalu berakibat hilangnya informasi genetika, kacaunya informasi. Bukan bertambahnya informasi, bukan menjadi semakin teratur. Dan 99,99% mutasi terjadi, itu berakibat buruk atau bahkan fatal. Jadi mutasi yang sejati bukanlah seperti yang dalam film-film, dalam fiksi menghasilkan manusia super, menghasilkan mutan, ya, X-Men, bukan. Tetapi mutasi kita lihat hasilnya anak yang cacat, anak yang idiot, kecacatan tubuh dan lain sebagainya, kejanggalan, itulah mutasi. Dan sampai saat ini, saudara, evolusi masih belum dapat menemukan mata rantai yang hilang dari teori mereka. Jika benar satu makhluk hidup beralih pelan-pelan menjadi makhluk hidup lainnya selama jutaan tahun, maka seharusnya ada buktinya. Seharusnya ada fosil-fosil atau bahkan spesimen-spesimen yang masih hidup yang dalam masa transisi, saudara. Misalnya, evolusionis percaya bahwa burung berasal dari reptil. Jadi katanya reptil pelan-pelan berubah menjadi burung. Maka seharusnya dapat ditemukan binatang yang setengah burung, setengah reptil. Bahkan mestinya banyak sekali kita temukan contohnya. Namun nyatanya tidak ada satupun ditemukan binatang seperti itu. Dan sebenarnya bukan hanya tidak mungkin ditemukan, tapi secara logis tidak mungkin ada. Reptil tidak punya sayap, saudara. Kaum evolusi lalu bingung, bagaimana reptil yang tidak punya sayap bisa jadi punya sayap? Sehingga mereka mengarang satu cerita bahwa sayap itu berevolusi pelan-pelan melalui mutasi dan seleksi alam. Tadinya kaki depannya, ya, tungkai depan reptil. Mungkin reptil itu satu jenis reptil yang suka untuk mengejar serangga, mungkin katanya. Jadi dia mengejar serangga, serangga itu kan terbang agak rendah, jadi dia suka menjinjit ya tangannya atau kaki depannya itu di naik-naikkan, dikepak-kepakan untuk menangkap serangga itu. Dan karena sering dikepak-kepakan begitu, lama-lama dia menjadi sayap, saudara. Ada-ada saja. Tapi sudah dikasih Tuhan. Jika benar tungkai depan reptil pelan-pelan berubah menjadi sayap melalui jutaan tahun, ratusan ribu generasi reptil, apa jadinya ketika dia masih belum jadi sayap, tapi juga sudah bukan tungkai, sudah bukan tangan, jadi setengah-setengah, saudara? Oh, sudah pasti reptil udah mati duluan sebelum satu pun jadi burung. Dengan kaki depan yang setengah sayap, mana bisa dia bertahan hidup, saudara? Jadi kita lihat tidak mungkin. Hal ini sebenarnya berlaku untuk semua makhluk hidup, bukan hanya reptil menjadi burung, tetapi semua perubahan organ makhluk hidup tidak ada yang mungkin. Organ makhluk hidup sedemikian kompleks, sehingga kehilangan satu komponen saja akan membuat organ itu tidak berfungsi. Nah, ini kita sebut sebagai irreducible complexity. Kompleksitas yang tidak dapat dikurangi lagi. Mata misalnya, agar mata dapat berfungsi baik, mungkin ada ribuan komponen yang harus berfungsi dengan baik. Jika satu gagal, maka mata menjadi tidak optimal, tidak berfungsi dengan sempurna lagi, bahkan buta. Nah, bagaimana mungkin mata berevolusi secara perlahan-lahan, tahap demi tahap? Kalau misalnya ada satu saja elemen yang hilang, sudah tidak bekerja mata itu. Tidak mungkin jadi. Saudara, ada begitu banyak hal yang salah mengenai evolusi, dan kita mungkin tidak punya waktu untuk membahas semuanya. Tetapi ada satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, yaitu bahwa tesis utama dari evolusi atau klaim utama dari evolusi itu sebenarnya sudah terbukti salah oleh ilmu pengetahuan. Evolusi pada intinya menyatakan bahwa segala sesuatu bergerak atau segala sesuatu berubah dari sederhana menjadi kompleks, dari acak menjadi teratur, dari kurang informasi menjadi bertambah informasi. Dan ini semua terjadi dengan sendirinya menurut evolusi. Tetapi saudara kasih Tuhan, ini bertentangan dengan fakta. Di dalam ilmu pengetahuan kita mengenal adanya hukum termodinamika. Hukum termodinamika, terutama hukum yang kedua, menyatakan bahwa dalam suatu sistem yang tertutup, maksudnya sistem tertutup adalah sistem tanpa intervensi luar. Jadi artinya sistem itu dibiarkan sendiri, ya, persis sama seperti alam semesta ini menurut evolusi. Maka sistem itu semakin lama akan menjadi semakin acak, semakin tidak teratur. Nah, hukum termodinamika ini ya, sudah dites
diobservasi secara ilmiah dan terbukti benar berulang-ulang lagi. Makanya disebut hukum, saudara. Sedangkan evolusi tidak disebut hukum. Evolusi hanya disebut teori. Jadi hanya masih hipotesis ya, masih suatu dugaan saja. Jadi hukum termodinamika sederhananya begini. Suatu taman yang indah kalau kita biarkan sendiri 1 tahun, apakah ia akan makin rapi, makin bersih, makin teratur? Kita tahu tidak mungkin. Sebaliknya, taman itu pasti menjadi semakin kacau, semakin tidak teratur. Rumah yang kita tinggalin sendirian, apakah akan makin rapi? Oh tidak. Rumah yang tidak ditinggali akan semakin kotor, semakin reot, semakin tidak terurus. Nah, ini berlaku universal, saudara, di mana-mana. Sesuatu yang ditinggalkan sendiri tanpa intervensi luar bukan menjadi semakin baik, tetapi semakin buruk. Dan ini bertentangan dengan teori evolusi yang mengatakan bahwa segala sesuatu menjadi semakin baik. Jadi saya bingung, mengapa begitu banyak orang yang percaya teori evolusi? Jawabannya ialah, teori evolusi menjadi populer bukan karena keilmiahannya, melainkan karena manusia tidak suka alternatif dari teori ini. Jika bukan evolusi, maka mereka harus percaya ada Allah yang menciptakan. Jika ada Allah yang menciptakan, maka manusia sebagai ciptaannya harus bertanggung jawab kepadanya. Banyak orang tidak suka akan hal ini. Dan tentunya teori evolusi didukung oleh nama-nama besar, sehingga orang serta-merta percaya tanpa mempertanyakan dan menyelidikinya. Anak-anak sekolah diajari teori ini sebagai suatu kebenaran, padahal ia jauh dari kebenaran. Ia adalah dusta yang sengaja ditimbulkan untuk menyangkali keberadaan Allah, dan dengan demikian menyangkali hati nurani manusia. Ya sungguh, saudara, bukti lain dari keberadaan Allah adalah hati nurani manusia. Sehebat apapun manusia mencoba menyangkali keberadaan Allah, hati nuraninya sebenarnya mengakui adanya Allah. Manusia adalah makhluk yang diciptakan, dan ia diciptakan dengan suatu konsep dalam dirinya bahwa ada suatu pribadi yang lebih berkuasa dari dia. Anda boleh pergi ke suku-suku yang paling terpencil, yang belum pernah mendengar tentang Alkitab, yang terlepas dari kebudayaan dunia ini. Tetapi mereka pun secara otomatis, tanpa ada yang mengajari, tanpa ada yang mencekoki, mereka sadar ada sesuatu yang lebih tinggi dari mereka. Mereka menyembah sesuatu. Mungkin yang mereka sembah itu salah. Mereka salah menyembah, saudara. Tetapi jelas sekali bahwa mereka mengakui ada suatu kuasa di atas diri mereka. Dan pengakuan ini bersifat universal. Hal lain lagi yang membuktikan bahwa Allah ada, saudara. Ada banyak yang bisa kita bahas, tetapi kita hanya bisa membahas beberapa saja pada pagi hari ini. Adalah adanya moralitas pada diri manusia. Manusia adalah makhluk yang moral. Artinya manusia mengakui bahwa ada hal-hal yang secara moral salah. Ada hal-hal yang secara moral benar. Dan moralitas ini kita dapati di mana-mana secara universal. Memang tiap kebudayaan, tiap adat istiadat mungkin ada nilai-nilainya sendiri. Ada yang dianggap benar di satu kebudayaan, dianggap salah di kebudayaan lain. Ada yang dianggap salah di kebudayaan yang satu, dianggap benar di kebudayaan berikutnya. Tetapi pendengar sekalian, harus diakui bahwa ada juga nilai-nilai moral yang universal. Dalam semua kebudayaan misalnya, membunuh sesama manusia tanpa sebab yang jelas adalah suatu kesalahan. Suatu yang secara moral buruk. Demikian pula tindakan-tindakan seperti mencuri, berdusta, berbuat curang, semua diakui oleh umat manusia sebagai tindakan yang secara moral tidak baik. Nah, semua itu mengindikasikan bahwa manusia memang telah diciptakan dengan standar-standar moral itu tertanam dalam diri mereka. Tidak ada lagi yang bisa menjelaskan mengapa ada moralitas pada manusia. Kalau evolusi benar, kalau tidak ada Allah, kalau manusia ini asalnya dari binatang, dan binatang lalu dari binatang yang lain, dan semuanya berasal dari zat-zat mati, mengapa harus ada moral? Mengapa harus ada yang benar, ada yang salah? Mengapa satu tindakan disebut baik? Mengapa satu tindakan disebut buruk? Mengapa ada semua itu? Tidak masuk akal. Kalau kita semua berasal dari atom-atom, saudara, yang tidak bisa berpikir, mengapa ada yang benar, ada yang baik? Ada yang salah, ada yang buruk? Kalau tidak ada Allah, mengapa membunuh salah? Mengapa saya tidak boleh membunuh? Mengapa mencuri salah? Siapa yang bilang itu salah, siapa yang bilang itu benar? Sesungguhnya tanpa Allah, tidak ada dasar untuk semua itu. Dan kita lihat justru itulah yang terjadi sekarang. Karena semakin banyak manusia yang menolak adanya Allah dan menyambut evolusi, semakin merosot juga moralitas dan akhlak manusia. Manusia menjadi semakin sadis dan seperti binatang. Saudara,
Kini tiba saatnya bagi Anda untuk membuat suatu kesimpulan. Apakah Anda percaya Allah ada? Ingat bahwa keputusan ini akan mempengaruhi hidup Anda, lebih dari semua keputusan yang lain. Bukti-bukti telah disampaikan, dan sesungguhnya barang siapa yang tidak percaya ada Allah, itu adalah langkah iman yang sangat berani. Saya katakan langkah iman, benar. Mengimani bahwa tidak ada Allah adalah tindakan yang beresiko tinggi. Karena jika ternyata ada Allah, maka tentulah Allah yang ada itu tidak akan senang telah disangkal oleh yang bersangkutan. Tentukan pilihan. Pastikan iman Anda bukan iman yang buta, tetapi iman yang telah dipikirkan matang-matang atas segenap bukti dan tanda yang tersedia. Bagaimana jikalau Anda berkata, saya percaya ada Allah? Apakah itu akhir dari perjalanan? Oh tidak, saudara. Itu bukan akhir, itu adalah permulaan. Jika Anda percaya ada Allah, baik. Namun apa sikap Anda terhadap Allah itu? Apakah Anda menyembahnya? Apakah Anda menurutinya? Atau jangan-jangan Anda salah? Anda menyembah sesuatu yang sebenarnya bukan Allah. Allah yang sebenarnya justru Anda abaikan. Oh, betapa tragis kalau sampai di akhir Anda menemukan kebenarannya. Oleh sebab itu, setiap manusia perlu menjadikan masalah rohani prioritas dalam hidupnya. Ia harus mencari dengan teliti, manakah Allah yang benar, yang layak dan wajib ia sembah. Saudara, kalau Anda ingin tahu kebenaran akan hal ini, ikuti terus acara Kebenaran yang Memerdekakan di Radio Berita Klasik, di mana berita-berita yang disampaikan adalah berita yang akan mengajak Anda berpikir dan menemukan kebenaran Allah yang satu yang benar itu. Amin.